Ada nggak sih tips untuk menjadi content writer? Kali ini kita akan membahas mengenai tips menjadi seorang content writer. Pertama, pilih jenis tulisan. Ruang lingkup penulisan konten sangatlah luas. Ada berbagai jenis format konten yang dapat kita fokuskan. Misalnya menulis blog, menulis konten SEO, menulis situs web, copywriting, podcast, script writing, video script writing, penulisan akademik, dan lainnya. Selain itu, content writer juga memiliki peluang untuk bekerja di industri apapun yang disukai, karena hampir seluruh industri kini menjalankan konten marketing, misalnya blog fashion, olahraga, konten terkini atau jurnalisme, konten pemasaran, konten pendidikan, konten kreatif, dan lainnya. Nah, kita dapat memilih nih beberapa format konten yang sesuai dengan minat dan keahlian kita. Namun, masing-masing format ini biasanya akan memiliki tantangan tersendiri. Jadi, pertama, cobalah untuk mempersempit fokus terlebih dahulu sesuai dengan minat atau passion kita. Kedua, munculkan ide yang menarik dan relevan. Cobalah untuk membuat konten yang stand out dengan beberapa tips berikut. Gunakan alat kurasi konten untuk mengetahui apa yang sedang tren. Setelah menemukan topik, periksa konten lain yang sudah membahas topik tersebut. Kemudian, cari cara untuk menjadikan konten kita unik dan berbeda dari konten yang sudah ada. Mungkin kita dapat mencari sudut pandang baru. Gunakan nada dan format konten yang berbeda atau tambahkan informasi yang lebih update atau actionable. Belajar untuk melakukan analisis konten menggunakan alat SEO dan temukan keyword serta long tail keyword yang dapat kita gunakan. Gunakan headline generator untuk menemukan berbagai ide topik dalam waktu yang singkat. Alat yang dapat kita gunakan yaitu alat kurasi konten dengan Flipboard, Feedly, Zest, dan Pocket. Untuk SEO, ada SEMrush, Ahrefs, Substack. Dan untuk headline generator ada HubSpot, Sumo, dan Dehot. Ketiga, melakukan riset. Penulis konten yang tidak melakukan riset, khususnya dalam era internet ini, akan dianggap pemalas. Pasalnya ada begitu banyak data dan informasi yang tersedia di internet. Kita dapat menggunakannya untuk menyusun konten lebih baik lagi. Berikut tips yang dapat kita lakukan untuk riset dalam penulisan konten. Sebelum mulai, pahami konteks tulisan kita. Misalnya, mengapa kita menulisnya, seperti apa nada dan format yang tepat untuk target audiens, dan seperti apa tingkat keahlian audiens. Selalu verifikasi kredibilitas informasi yang diberikan. Kita dapat melihat domain authority melalui Mosebar untuk mencari tahu seberapa populer atau valid situs web tersebut dan seperti apa komentar yang ada. Persempit fokus dengan menuliskan pertanyaan riset yang jelas dan ringkas. Gunakan berbagai alat online untuk menyimpan catatan. Lakukan screenshot serta kelola bookmark dan kutipan agar catatan kita rapi tersimpan. Pelajari Google Search Hacks untuk mempercepat proses riset kita. Jika topik terlalu luas dan rumit, pilah ke dalam beberapa bagian yang lebih kecil dan lakukan riset secara berurutan. Simpan hasil riset kita melalui alat seperti Evernote, Topi, Raindrop.io, EasyBib, dan lain sebagainya. Keempat, buat outline yang lebih baik. Outline yang konkret akan mempersingkat waktu yang kita butuhkan untuk menulis, membantu kita tetap konsisten dalam menyampaikan pesan dan mencegah kebuntuan ide saat proses penulisan. Untuk menulis outline yang efektif, kita harus menulis judul dan pertanyaan atau gagasan utama yang ingin kita jawab dan jelaskan. Catat target audiens dan tujuan akhir dari konten. Tuliskan alur penulisan seperti poin utama, argumen, atau solusi. Rumuskan pertanyaan kita dan uraikan dalam subpoin yang lebih kecil. Telusuri setiap subpoin,
cari tahu berapa banyak yang sudah kita ketahui tentang subpoin tersebut dan apa yang perlu kita pelajari. Berdasarkan poin sebelumnya, bingkai pertanyaan riset dan mulai lakukan riset. Gunakan workflowy untuk membuat outline. Alat ini akan membantu kita mengelola riset dan pemikiran secara terpadu. Kelima, latihan menulis tanpa gangguan. Menulis dan mengedit adalah dua hal yang tidak boleh dilakukan bersama-sama. Tahan keinginan untuk mengedit tulisan sebelum kita menyelesaikannya. Berikut merupakan beberapa tips untuk berlatih menulis tanpa gangguan. Mulailah menulis hal pertama pada pagi hari saat pikiran masih segar. Jangan mengedit format, kesalahan pengetikan, dan tata bahasa sebelum selesai menulis. Pastikan notepad ada di sekitar kita. Jika ada sesuatu yang mengganggu kita, catat dan kerjakan nanti. Gunakan editor teks yang kompatibel untuk berbagai platform dengan interface yang bebas gangguan, penyimpanan cloud, dan dapat diedit secara offline. Gunakan teknik menulis selama 45 menit dan istirahat selama 15 menit. Kalau kita tidak bisa berhenti mengedit saat menulis, coba tutupi layar laptop dengan kain. Gunakan headphone untuk meredam kebisingan jika diperlukan. Biarkan ruang kerja dan komputer kita berantakan alih-alih berusaha membereskannya saat sedang menulis. Senyapkan atau matikan semua notifikasi pada desktop dan seluler kita untuk meminimalisir gangguan. Kita juga dapat menggunakan berbagai alat seperti editor teks yaitu Google Docs, Miss Word, Focuswriter, Typora, The Most Dangerous Writing App. Blocker notifikasi dengan off time, stay focused, app block. Untuk peredam suara, kita dapat menggunakan Noisely dan Covitivity. Kita dapat mengembangkan keterampilan mengedit dengan baca dokumen dengan keras. Ini adalah cara terbaik untuk menemukan kesalahan, misalnya pilihan kata dan kalimat yang kurang tepat. Gunakan alat online yang dapat mendeteksi kesalahan pengejaan dan tata bahasa. Edit kata-kata yang membuat kita terdengar tidak yakin atau tidak percaya diri. Buat checklist untuk proses editing sehingga kita tidak harus melakukan semuanya dalam waktu yang sama. Misalnya, kita dapat mulai dengan meringkas kalimat yang panjang, kemudian kesalahan ejaan dan kata. Alat yang dapat kita gunakan untuk editing yaitu Grammarly, Hemingway App, dan Cliché Finder. Alat lainnya yaitu Power Thesaurus, Plagiarism Software, dan Unsubit. Analisis judul dengan co-schedule dan share truth. Tips ketujuh, publikasikan postingan. Pastikan setiap postingan yang kita unggah dapat diakses oleh publik. Publikasi tidak hanya membantu kita meningkatkan tulisan dan rasa percaya diri, tapi juga membangun portofolio yang konkret dan meningkatkan visibilitas. Evaluasi berbagai platform blog gratis yang tersedia. Lalu, pilih salah satu platform yang user-friendly dan relevan dengan target audiens kita. Pastikan kita mengoptimalkan judul postingan, URL slug, dan meta description pada setiap postingan. Bagikan post di jejaring media sosial, misalnya LinkedIn, Facebook, Twitter, dan Instagram. Tambahkan link artikel ke portfolio online dan profil LinkedIn kita. Saat kita memulai, jangan pernah membandingkan tulisan kita dengan tulisan orang lain. Sebaliknya, fokuslah untuk meningkatkan setiap konten yang kita tulis. Tool yang dapat kita gunakan untuk self-publishing platform yaitu Medium dan Wattpad. Untuk manajemen media sosial dengan Buffer, Later, dan SMHack. Untuk stok gambar, kita dapat menggunakan Unsplash, Freepik, dan Pixabay. 8. Tingkatkan citra diri. Sebelum memutuskan menekuni content writer sebagai profesi, sebaiknya kita telah menghasilkan beberapa konten terlebih dahulu. Dengan begitu, kita dapat menunjukkan kepada klien potensial atau perekrut bahwa kita benar-benar dapat melakukan pekerjaan tersebut. Buat portfolio untuk meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas dari klien potensial atau perekrut. Optimalkan profil profesional.
Orang-orang cenderung memeriksa profil kita pada berbagai jejaring sosial. Jadi, milikilah profil yang profesional termasuk pengalaman, detail kontak, link konten yang pernah dibuat, rekomendasi, dan lainnya. Miliki pengalaman kerja melalui bisnis lokal dan LSM. Cari tahu apakah mereka membutuhkan konten digital. Kemudian, kita bisa bekerja secara sukarela. Tetapi mintalah referensi dan testimoni sebagai imbalan. Kontribusi untuk guest post. Ada berbagai situs yang rutin menerima konten dari para pengunjung. Di sini kita dapat menulis konten untuk dipublikasikan di situs mereka, sehingga kita dapat meningkatkan kredibilitas dan visibilitas kita. Kesembilan, berempati pada diri sendiri. Sebagai content writer, kita akan sering menghadapi deadline dan revisi sesuai keinginan klien. Di luar itu, kita pun akan memiliki standar tersendiri dalam menulis konten. Hal-hal ini dapat membuat kita merasa tertekan. Sebenarnya, tekanan itu bagus karena membuat kita tetap fokus. Tetapi jika terlalu banyak tekanan, kreativitas dan produktivitas kita pun akan terganggu. Kita jadi terlalu banyak berpikir dan terlalu sering menganalisis. Akhirnya tanpa disadari kita pun jadi kurang berempati dan mempertanyakan kemampuan diri sendiri. Inilah yang akan berakibat buruk pada efektivitas kerja kita. Jadi bersikaplah tenang, empati pada diri sendiri. Ingat, menulis konten adalah tugas kreatif dan bukan tugas mekanis. 10. Dapatkan masukan dari ahli. Kita dapat menunjukkan draft akhir kita kepada komunitas content writer yang ada di sekeliling kita. Selain itu, manfaatkan juga jejaring media sosial untuk berinteraksi dengan penulis konten yang berpengalaman. 11. Perbanyak membaca. Penulis konten yang hebat adalah orang yang suka membaca. Semakin banyak yang kita baca, semakin besar juga peluang kita untuk terpapar dengan tulisan-tulisan berkualitas tinggi. Dengan banyak membaca, kita secara tidak sadar menginternalisasi berbagai elemen teks yang ada dan perlahan-lahan menerapkannya dalam tulisan kita. Hal yang jauh lebih penting adalah membaca akan membantu kita mempelajari dan memahami sudut pandang yang berbeda terkait suatu topik, bagaimana membikai cerita, bagaimana mempertahankan alur cerita, bagaimana mengembangkan ide-ide baru, dan lainnya. Dan terakhir, lengkapi skill pendukung. Terdapat beberapa kemampuan yang berkaitan erat dengan konten, seperti pengeditan gambar, SEO, dan konten marketing. Jika kita melengkapi diri kita dengan kemampuan tersebut, kita dapat menangani konten end-to-end. Jangan lupa subscribe, like, share ke teman-teman, dan hidupin lonceng notifikasinya ya, biar kamu nggak ketinggalan untuk mengembangkan karirmu bersama Halo Learn. Halo Learn, accelerate your career.